cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah kedatangan sebuah unit laptop IdeaPad S110 ya. Jadi ini unit yang kebetulan datang ke saya, posisinya kemarin sih sempat saya testing awal masih nyala ya. Jadi kita akan untuk cek dan timbang, kita akan review singkat unitnya ya, dan lalu akan kita maintenance. Ini kita akan timbang dulu unitnya. Jadi ini memang tipe-tipe netbook yang bobotnya cuma 1 kilo 1 ons. Jadi ini sangat ringan sekali, 1 kilo 1 ons. Bahkan dengan adaptornya, ini ada adaptornya, bisa dicek bobotnya hanya 1,5 kilo ya. Jadi ini merupakan seri netbook atau ultrabook yang cukup mungil, tapi ya masih bisa dipakai dan masih bisa di-upgrade sebenarnya ya. Jadi ini kita akan coba untuk nyalakan dulu. Bismillah. Kita akan coba untuk nyalakan unitnya ya. Di ini kita akan pasang dulu kabel dan adaptornya, kita cek. Bismillah. Nah, ini bisa dicek ya, ada indikatornya, dan ini coba kita nyalakan. Jadi ini sebenarnya masih nyala, masih berfungsi ya. IdeaPad S110 ini cuman ada satu dan beberapa hal, yaitu pertama panas unitnya luar biasa sehingga ya cukup mengganggu performanya. Ini masih pakai Windows 7, ini relatif kosongan, dan kemarin ada salah satu masalahnya adalah keyboardnya sering nekan sendiri. Sudah saya sempat copot, saya pasang hanya dengan keyboard eksternal, itu udah relatif nyaman digunakan. Tapi kita cek dulu apakah ini masalahnya di registry atau di yang lain ya. Jadi itu, ini masih nyala. Setelah ini akan kita shutdown dan akan kita bongkar dulu unitnya ya. Di ini ya, bisa di close aja dulu. Ini hanya sebagai bukti bahwa unit posisi datang masih nyala. Ini kita akan shutdown saja, dan saya akan tunjukkan tutorial untuk membongkar unit laptop Lenovo IdeaPad S110 ini ya. Jadi ini kita shutdown. Ini sambil menunggu ya, kita pause saja dulu. Oke ya, ini bisa dicek ya, unit laptop sudah mati. Ini kita akan cabut dulu power adaptornya, dan kita akan tunjukkan, kita akan bongkar unit laptop ini. Pertama, standar yang harus dilakukan adalah melepas ini ya, melepas baterainya. Jadi ini switcher baterainya ada di sini semua, kita tarik, lalu kita lepas semua bautnya ya. Jadi ini bautnya ada beberapa, kebetulan ini kemarin sudah sempat saya lepas semua, jadi saya di sini hanya menunjukkan ulang posisinya di mana. Jadi ini ada 3 baut di bagian bawah, ini mengunci keyboard dan bump pressnya. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah baut di bagian casing. Jadi ini totalnya ada 9 buah baut ya, 6 tambah 3 9. Lalu ini kita akan buka. Relatif untuk membuka ini relatif gampang, jadi isi akses ya unit laptop ini. Posisinya di sini. Oke, kita cek apa saja yang bisa di-upgrade dari unit laptop ini ya. Oke, ini bisa dicek ya, karena memang lama mangkrak di gudang, cukup kotor. Tapi di sini bisa dilihat bahwa ini ada harddisk yang bisa di-upgrade dengan SSD dengan 1 buah slot RAM DDR. Ini bisa dicek ya, ada 1 buah slot DDR3 PC10600 ya. Jadi ini RAM-nya total insya Allah maksimal 4 GB ya, jadi bisa di-upgrade sampai 4. Mungkin kalau ada yang mau coba untuk upgrade ke 8 ya monggo, tapi normatifnya 4 GB itu sudah cukup untuk aplikasi Office saja, karena memang akan bottleneck di prosesornya. Mubazir lah istilahnya kalau menggunakan RAM 8 GB di prosesor yang Intel Atom generasi kedua ini insya Allah. Di posisi layoutnya seperti ini, kita akan siapkan vakumnya dulu. Oke, jadi ini sudah
akan kita bersihkan dulu dengan vacuum cleaner dulu ya. Jadi ini bisa dicek ada debu-debu yang ya cukup membandel. Kita bersihkan dulu semua debu-debunya. Jadi ini sepertinya sebelumnya pernah direparasi dan yang reparasi lupa untuk mengembalikan ini ya. Jadi tidak dikembalikan lagi sehingga ini agak sedikit mangap. Sini adalah posisi baut, biasanya adalah M23 di sekitar CPU. Ini kita bersihkan aja dulu. Dan di penampang casingnya kita bersihkan dulu. Oke, langkah selanjutnya kita akan bongkar ya di sekitar ini, di sekitar heatsinknya. Oke, ini kita lanjutkan proses bongkarnya ya. Jadi ini ada 4 buah, ini kita bongkar dulu. Oh, ternyata tidak bisa menggunakan kepala mata obeng yang ini, jadi kita gunakan mata obeng yang lain yang lebih kecil ya. Di ini kita bongkar dulu, bismillah. Pastikan untuk diletakkan sesuai penempatannya ya. Jadi bisa di sini. Kita buka dulu. Oke, jadi ini masih menggunakan thermal pad ya. Kita akan bersihkan dulu di bagian sekitar fan-nya. Oke, jadi ini model tipe lama yang dia menggunakan ya. Kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi ini kita buka dulu heatsinknya. Nah, kita bisa cek ini dia pakai thermal pad dan bisa dilihat dia sudah mulai kering ya. Kita akan lepas dulu thermal padnya. Dan ini bisa dicek ya, dia cukup berdebu juga. Di plus minus menggunakan thermal pad ya, seperti ini konsekuensinya. Ini masih bisa kita bersihkan aja dulu. Kita akan belikan pasta thermal di sini. Jadi ini saya sudah siapkan pasta thermal andalan saya. HY88, produknya HY880 ya. Kita kasih secukupnya saja di CPU dan di chipsetnya ya. Ini bisa kita tutup kembali, kita pasang kembali ini fan-nya, dan kita tambahkan baut yang
hilang tadi. Kita pasang kembali di posisinya ya, di ini. Kemudian tadi karena bautnya itu kurang pas sebenarnya, jadi kita akan ganti dengan stok baut yang saya punya, karena gripnya terlalu kecil sehingga kurang baik, dan kalau teknisi berikutnya tidak hati-hati akan beresiko. Jadi ini saya ganti saja dengan stok baut yang saya punya. Kita pasang dulu. Untuk pautannya setelah dibersihkan dan pergantian pasta thermal tadi, kita berikan tekanan secukupnya ya di urusan perbautannya. Oke, ternyata yang satu ini hilang sudah ininya, sehingga gripnya memang tidak ada, tidak bisa dikunci. Mungkin teknisi sebelumnya kurang hati-hati ya, sampai pangkonnya lepas. Ini saya coba pakai baut panjang pun sama, jadi ini yang tidak ada adalah pangkon di bagian bawahnya. Setelah kita bersihkan, ini kita bisa pasang kembali casingnya, pasang bagian bawahnya. Kita paskan aja sesuai lubang-lubangnya ya, hati-hati. Ini kita paskan. Lalu untuk bautnya nanti bisa belakangan, tapi ini kita pasang dulu baterainya. Oke, lalu ini akan kita install ulang ya, jadi akan kita install dengan Windows 10. Jadi ini bawahnya masih Windows 7, ini akan kita install ulang dengan Windows 10 ya. Jadi kita siapkan dulu adaptornya dan installer Windowsnya. Kita install dengan opsi Windows yang paling awal ya, jadi kita siapkan untuk instalasi Windows yang seri paling awal sehingga lebih ringan. Oke, jadi ini tadi belum masuk ya. Ini kita anukan dulu, booting ke installer Windows ya. Jadi setelah ini kita akan install Windows 10 di unit laptop ini, IdeaPad S110. Kita sambil tunggu aja. Ya, ini lanjutan video yang kemarin, maintenance unit laptop IdeaPad S110 ya. Jadi kemarin ternyata saya salah pasang installer. Jadi unit laptopnya ini tidak support untuk x64 ya. Jadi untuk installer Windowsnya harus menggunakan
Windows yang x86 atau yang 32 bit. Tapi ini bisa dicek, dan setelah di maintenance baterainya sudah berfungsi. Ini bisa dicek ya, saya menggunakan baterai aja tanpa menggunakan adaptor, dan keyboard sudah kita ganti. Video pemasangan tutorial pergantian dan pemasangan keyboardnya ada sendiri ya nanti. Ini kita akan tunggu dulu sampai masuk ke Windows dan kita cek spesifikasinya lebih jelas ya dari unit laptop ini. Ini sambil ditunggu aja. Harap maklum ini masih pakai harddisk, jadi agak lama untuk bootingnya. Jadi ini ya, ini udah masuk ya. Ini saya pakai settingan yang paling ringan ya, jadi menggunakan black screen. Ini merupakan settingan yang paling ringan karena tidak mengaktifkan banyak fitur Windows yang akan memberatkan, karena ini bisa dicek ya, prosesornya masih Intel Atom, jadi jangan diberikan beban terlalu berat yang melebihi kapasitas dan daya tampung prosesornya ya, kasihan nanti. Ya, jadi ini sesuai request orangnya ya, dia minta Google Drive untuk Chrome series dan Google series sudah. Lalu untuk Office juga sudah kita instalkan. Nah, di sini bisa dicek. Ini Microsoft Word sudah ada. Kita instalkan yang 2010 ya. Versi yang paling ringan dan paling stabil. Word. Ini ya, Microsoft Word 2010 sudah kita instalkan. Dan ini bisa dicek semuanya berfungsi normal ya. Ini termasuk untuk bridges juga sudah bisa diatur untuk kecerahannya. Dan ya itu. Ini kita akan cek di System Information ya. Ini kita akan cek System Information untuk informasi unitnya ya. Nah, ini Hardware and Resource. Dan kita cek juga di Task Manager. Ini kita cek di Task Manager aja untuk RAM dan prosesornya ya yang digunakan. Nah, ini kita masuk ke Performance. Nah, ini bisa dicek ya. Untuk CPU, nih CPU dia masih pakai Intel Atom ya, Intel Atom N2800. Nah, ini untuk memori dia sudah 2 GB, dan ini karena masih x86 atau masih 32 bit, jadi memori maksimalnya sebenarnya cuma 3 GB ya. Jadi bisa di-upgrade ke 4 GB, tapi tetap akan terbaca cuma 3 GB maksimal. Itu limitnya yang 32 bit ya. Nah, jadi itu untuk ininya secara umum ya berfungsi dengan baik. Bisa dicek di semua aplikasi standar request orangnya sudah kita siapkan. Nah, ini kita akan cek di file manager, cuman ya untuk booting lemot dan lain sebagainya ini harap maklum karena memang bottleneck dari spesifikasi unit laptopnya dan tidak bisa di-upgrade. Bisa dicek ya, local disk nya sudah terbaca, dan secara umum unit bisa dipakai atau bisa disiap dikembalikan ke usernya ya. Jadi ini laptop yang sangat mungil, netbook ya, netbook 10 inci yang masih pakai 32 bit, tapi ya dibilang cukup ya cukup sih sebenarnya, tergantung rencana penggunaannya aja mau digunakan seperti apa. Tapi kalau untuk sekedar aplikasi Office dasar, unit laptop ini masih cukup mumpuni untuk digunakan ya. Cuman ya harap bersabar untuk aplikasi dasar seperti Office, Word, Excel, atau untuk browsing ringan asal nggak buka tab terlalu banyak, saya rasa ini masih bisa digunakan cukup nyaman ya. Di ini kita cek aja di sistemnya. Jadi ya seperti ini ya kecepatannya, jadi harap maklum, satu masih pakai harddisk, dua ya seperti ini adanya ya. Oke, itu dulu ya. Lanjutan dari maintenance dan review singkat unit laptop Lenovo IdeaPad S110. Jadi Anda kalau masih punya unit laptop ini ingin digunakan, yang perlu saya garis bawahi, prosesornya hanya support 32 bit, hanya support x86. Bisa dicek di
official websitenya Intel ya, Intel Atom yang seri N2800 hanya support yang x86, tidak support yang 64 bit. Ini berkaitan dengan driver-driver yang mungkin cukup terbatas ya, jadi banyak yang menggunakan basic adapter dari Microsoft. Kalau pakai Windows 7 kekurangannya dia masih perlu banyak aplikasi tambahan dan jatuhnya memberatkan seperti antivirus dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah pakai Windows 10 itu relatif Anda tidak perlu memerlukan aplikasi tambahan dari luar, dan untuk driver dasar juga sudah terpenuhi. Anda cukup ya sudah mau dipakai apa, Office only ya sudah, tinggal kita install Office-nya dan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Oke, sekian videonya dari Varitech Tips. Kalau ada yang ingin tanyakan tentang dunia perlaptopan, Anda bisa hubungi saya ya, atau Anda punya bangkai laptop yang sudah lama mangkrak di rumah Anda di gudang ya, daripada mubazir bisa diserahkan kepada saya, nanti saya tawarkan opsi untuk restorasi atau dijagal sekalian, bisa kita jual per komponen. Kalau dijagal nanti kita bagi hasil, atau kalau di restorasi mungkin mau digunakan saudara atau apa ya juga bisa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.